Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Jemaah Mushollatul Rahman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, tidak lupa selalu kita mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang dengannya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk mempelajari satu bagian penting dari pokok-pokok agama kita, yang dimana perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita adalah perkara yang harus menjadi perhatian di dalam kehidupan kita, karena sungguhnya kebaikan perjalanan beragamanya seseorang itu akan memberikan dampak pada perbaikan untuk kehidupannya di dunia dan sekaligus di akhirat. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, karena sungguhnya dia adalah tameng, pelindung atas seluruh urusan-urusan, dan perbaikilah urusan duniaku, karena sungguhnya ia adalah tempat aku mencari penghidupan, dan perbaikilah urusan akhiratku, karena sungguhnya ia adalah tempat kembaliku. Ini salah satu bagian dari doa yang amat penting yang Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, yaitu meminta agar diperbaiki urusan agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih berhajat lagi seorang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan risalah Islam saja berdoa dengan permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan agamanya. Padahal seorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga baginya, seorang yang senantiasa terjaga dari segala kesalahan,
apapun keadaannya. Karena memang Nabi SAW disifati dengan ya, al-ma'sum, seorang yang terjaga dari segala kesalahan. Beliau SAW meminta kepada Allah agar diperbaiki urusan agamanya. Maka tentu kita sebagai umatnya amat sangat membutuhkan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dan menjaga agama kita. Salah satu di antara cara yang terbaik untuk mengokohkan agama kita adalah kita jadikan sebagian dari waktu kita untuk duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan di dalamnya kalamullah, yang disampaikan di dalamnya sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan berkahan di dalam majelis kita, yaitu kita diberikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, kebaikan-kebaikan yang amat sangat kita butuhkan. Terlebih kita masih berada dalam bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki dalam beberapa hari lagi bulan Dzulhijjah, selanjutnya bulan Al-Muharram, dan satu bulan yang termasuk dalam bulan haram yaitu bulan Rajab. Satu bagian penting dalam menjaga keagungan dan kesucian bulan haram yaitu kita berusaha dan berupaya untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita, menambah amal soleh kita. Mengapa demikian? Karena kezaliman atau sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan haram, maka tentu konsekuensinya lebih besar dibandingkan dengan di luar dari bulan haram. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, fa inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min al-zulmi siwaha. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan haram, maka kezaliman tersebut lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut. Walaupun sekali lagi bahwa kezaliman dalam setiap keadaannya itu dilarang dalam agama kita, dilarang dalam syariat kita. Maka untuk menghindari seorang hamba terjerumus dalam kesalahan, perbuatan dosa, maka dia pun berusaha untuk menambal kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya dengan meningkatkan amal saleh. Karena sungguhnya innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan bagi kita apa yang saat ini kita lakukan, kita kerjakan, senantiasa diterima sebagai bagian dari amal soleh min rabbal alamin.
Jamaah sholat Nur Rahman Rahim Rahimahullah, di kesempatan pertemuan yang lalu kita telah membahas faidah dari hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kurang lebih ada 42 hadis. Dan kita baru memasuki hadis yang ketiga. Pada pertemuan yang sebelumnya dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang kedua, kita telah bahas di antara sekian banyak faedah yang disampaikan oleh para ulama mengenai hadis Jibril. Mengapa dinamakan hadis Jibril? Karena malaikat Jibril alaihi salam itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya yang menyerupai bentuk manusia, yang dimana di antara pokok hal penting yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam adalah hal yang berkaitan dengan agama kita. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah jawaban dari lisan beliau SAW ketika beliau bertanya kepada Umar, salah satu di antara Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang pada saat itu hadir di tengah-tengah majelis Rasulullah SAW, dan beliaulah riwayat hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan, "Ya Umar, an-tadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahu tak siapa yang bertanya tadi? Maka jawaban Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, "Atakum Jibril yu'allimukum dinakum." Yang datang kepada kalian itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian urusan-urusan agama kalian. Yang dimana perkara penting dijelaskan dalam hadis tersebut yaitu 3 maratib ad-din, 3 perkara yang merupakan bagian dari urutan dalam agama ini, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Orangnya itu Muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Dan perkara ini adalah perkara yang amat sangat penting ya, untuk kita ketahui. Maka di dalam hadis ini, hadis yang kedua maksudnya, di antara poin pentingnya adalah ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, hadza al-hathu ala ta'allumid. Ini adalah motivasi, dorongan ya untuk kita mempelajari agama ini. Wa annal muslim yajibu alaihi an yata'allama dinahu.
Dan bahwasanya seorang muslim itu wajib untuk dia mempelajari agama. La yaktafi an yaqul ana muslim. Dia nggak cukup hanya mengatakan, mengklaim dirinya saya muslim. La budda an yata'allama ma huwa Islam. Dia harus mempelajari apa itu Islam. Min ajli an yu'addiyahu 'ala al-wajhil matlub. Sehingga dia bisa melaksanakan hal yang memang dituntut untuk dia lakukan, untuk dia laksanakan. Maka dalam Islam ada rukun-rukunnya. Begitu juga dalam iman juga ada rukun-rukunnya. Rukun Islam 5. Dan ini adalah perkara pokok agama kita. Ya, dan tidak boleh menambah atau mengurangi. Karena ini adalah bagian dari usuluddin, pokok agama. Kalau orang tidak meyakini 5 hal ini, ya, maka tentu dia telah keluar dari daerah Islam. Atau bahkan dia menambah syahadatnya dengan apa? Dengan syahadat yang lain, persaksian yang lain. Maka tidaklah diterima sama sekali persaksian. Oleh karenanya memang harus dipelajari ya, Islam ini, biar seorang muslim melaksanakan apa yang memang menjadi keharusan dirinya sebagai seorang muslim. Fala yaktafi an yantasibal insanu ila al-Islam wa huwa la ya'rifu anhu syai'an. Maka enggak cukup seorang menisbatkan dirinya kepada Islam tapi ternyata dia tidak mengetahui sedikit pun apa itu Islam. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci hadis di dalam hadis yang ketiga sebagai pelengkap dari hadis yang kedua. Walau su'ila 'anil Islam laqala ana muslim walakin la adri ma huwa Islam. Kalau ditanya apa itu Islam, saya ya muslim tapi dia enggak tahu apa itu Islam. Kata Syekh, wa hadza minal ajaib. Adalah perkara yang aneh. Kaifa yakunu musliman wa huwa la yadri ma huwa Islam? Bagaimana mungkin dia mengaku sebagai muslim tapi tidak mengetahui apa itu Islam, ya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi seorang menyelisihi Islam karena tidak ya mengetahui hakikat agamanya. Atau bisa jadi awiyatu syai'an yakhilu bil Islam wa walayat. Bisa jadi dia meninggalkan sesuatu ya di dalam Islam yang dimana bisa mencederai daripada keislamannya. Kenapa sebabnya? Karena ketidaktahuannya. Ya, karena tidak mempelajari agama. Maka dari sini pokok penting dalam hadis yang kedua ya, sebagai catatan kita, sebagai kesimpulan akhir ya, yaitu hadza fihi dalilun ala wujubi ta'allumid din bi maratibihi. Maka ini ya, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang mempelajari agama ini ya, sesuai dengan urutannya, yaitu apa? Islam, iman, dan ihsan. Adapun hadis yang ketiga yang akan kita baca di pertemuan kita kali ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi.
memiliki kunyah Abu Abdurrahman, kunyahnya, namanya Abdullah ya, bin Umar, nama kunyahnya penisbatan diawali dengan lafaz Abu atau ya, yaitu Abu Abdurrahman. Bisa jadi punya anak Abdurrahman, bisa jadi tidak selalu kunyah itu ya, dinisbatkan kepada anaknya. Seperti Ummul Mukminin Aisyah, itu disebut dengan kunyahnya ya, Ummu Abdillah, padahal tidak punya anak. Aisyah itu gitu kan, dengan nama anak Abdullah, karena beliau adalah istri Rasulullah SAW yang tidak memiliki ya, keturunan. Karena istri Rasulullah yang memiliki keturunan itu hanyalah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi dipanggil dengan ya, sebutan itu, dengan kunyahnya. Ya. Kemudian kata Ibnu Mulaqin tentang Abdullah bin Umar ibn Khattab al-Qurashi, kana faqihan aliman zahidan wara'an ahadul a'lam. Jadi Ibnu Umar ini seorang yang faqih, ya, seorang yang ya, paham tentang agama, seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang wara', amat sangat menjaga ya, dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, bahkan apa, perkara-perkara yang sifatnya mubah. Ini seorang yang wara', amat sangat memproteksi dirinya dari perkara-perkara tersebut. Ini Umar radhiyallahu anhu, ya, anaknya ya, Umar, salah satu di antara sahabat yang ya, muda namun ya, amat sangat alim. Dan Nabi SAW itu memberikan pujian kepada Abdullah bin Umar. Asna alaihi Nabi SAW wa wasafahu bis-salahi law kana yaqumu min al-layl fakana la yanamu min al-layl illa qalilan wa huwa min ashaddi as-sahabah tamassukan bi athari Nabi SAW wa sunnati. Nabi SAW memuji Ibnu Umar, ya, bahkan mensifati Ibnu Umar dengan kebaikan kalau dia melakukan qiyamul lail, law kana yaqumu min al-lail. Makanya ketika Nabi memberikan sifat kebaikan kepada Ibnu Umar, ya, bukan justru berbalik, ya, malah justru semakin semangat. Itulah sahabat, ya, itulah para sahabat Nabi SAW. Ya, berbeda dengan ya, orang sekarang. Kalau seandainya diberikan ya, sebuah jaminan, oh sudah, ya, meninggalkan syariat sudah, ya, tidak perlu lagi ibadah, gitu. Karena sudah punya kunci surga, seolah-olah kan gitu. Ya, tapi Ibnu Umar ketika disifati dengan sifat kebaikan, maka beliau ya, yang beliau lakukan, la yanamu minal laili illa qalila, tidaklah beliau tidur di malam hari kecuali hanyalah sedikit. Ya. Dan beliau di antara sahabat yang amat sangat berpegang teguh ya, dengan asar Nabi SAW, dengan hadis Nabi SAW, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka wajar ya, beliau, para ulama, di antara sahabat yang mengumpulkan hadis Rasulullah sampai dengan 1630 hadis. Ya. Dan hadis tersebut disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Ya, di antara hadis yang beliau riwayatkan. Ya, di antaranya adalah ini hadis ini. Ya, bahkan secara khusus hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar itu ada 168 hadis. Imam Bukhari meriwayatkan sendiri khusus, ya, tanpa Imam Muslim sebanyak 81 hadis. Sedangkan Imam Muslim, ya, meriwayatkan sendiri tanpa Imam Bukhari, ya, sebanyak 31 hadis. Dan inilah, ya, seorang, ya, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam, ya, dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Apakah boleh kita menyebut Muhammad saja tanpa kita menyertai dengan sholawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Boleh atau tidak? Sebagaimana Jibril alaihissalam memanggil langsung, ya Muhammad. Orang-orang tahu pada saat itu, yaitu para sahabat, ya, tahunya itu adalah seorang manusia yang datang pengen bertanya, kan nggak tahu tentang, ya, bahwa itu adalah malaikat Jibril. Ya, nggak ada yang tahu kecuali setelah Rasulullah beri tahu kepada mereka. Gitu. Nggak ada para sahabat yang tahu itu adalah Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad. Kan di hadis yang sebelumnya, wahai Muhammad. Maka ungkapan kalimat tersebut, sekali lagi, di antaranya para ulama mengatakan, ya, penyebutan lafaz Muhammad saja, ya, maka di sini harus dirinci. Kalau untuk memberikan sebuah at-ta'rif, pengenalan, maka diperbolehkan. Akan tetapi artinya at-ta'rif itu adalah pengenalan. Misalnya kita mengatakan, siapakah Rasul yang terakhir, maka dikatakan Muhammad, boleh. Ya. Akan tapi kalau itu untuk panggilan, maka tidak diperkenankan dalam syariat kita. Karena tidak boleh memanggil, ya, nama Muhammad. Yang digunakan oleh para sahabat apa? Rasulullah. Ya. Janganlah kalian memanggil, ya, nama Rasulullah itu selayaknya sebagai nama-nama sebagian, ya, kalian ke sebagian yang lain. Kan gitu. Terang. Ya, jadi, ya, penyebutan ini adalah persaksian bahwasanya siapa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan sebagai slogan kita setiap, ya, paginya menjadi zikir, termasuk ke dalam zikir pagi petang. Ya kan, kita sebutkan raditu billah robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
Aku ridho ya, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agama, Muhammad SAW sebagai ya, Nabi. Jadi yang pertama ini ya, syahadat, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan pergi haji ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah bagian dari apa? Rukun ya Islam. Penyebutan ya, haji ternyata ya, disebutkan dalam hadis ini ya, sebelum penyebutan puasa Ramadan. Ya, sekali lagi, ini bukan menunjukkan tentang tertib rukun Islam. Mengapa demikian? Karena perintah haji, syariat haji, syariat puasa itu lebih ya, dahulu dibandingkan syariat haji. Kalau syariat ya, sholat 5 waktu kan jelas pada periode Mekah ya, setelah Nabi Isra Mi'raj sekitar tahun ya, 10 kenabian. Adapun perintah puasa zakat itu tahun kedua setelah Nabi hijrah ya, maka disebut dengan ya, tahun kedua setelah Nabi hijrah atau tahun kedua hijriah. Ya, adapun haji setelahnya. Maka penyebutan yang sering kita ya, sampaikan bahwa penyebutan mengenai tertib rukun Islam itu adalah didahulukan puasa, baru setelah itu pergi haji. Ya, sebagaimana yang sudah kita ya, bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Karena pada hadis yang kedua, haji dulu apa? Saum dulu. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal. Kau puasa bulan Ramadan, baru ya, kau pergi haji ke Baitullah jika mampu. Gitu ya. Jadi ya, dalam hadis yang ketiga ini disebutkan haji ke Baitullah baru puasa Ramadan. Ini bukan menunjukkan tentang tertib ya, urutan dari rukun ya, Islam. Ya, akan tetapi ya, ini hanyalah memberikan sebuah penegasan bahwa inilah 5 rukun dalam Islam. Dan ini menjadi hal yang pokok ya, dalam prinsip agama kita. Karena dalam agama kita ada perkara-perkara pokok yang dikenal dengan usul. Ada perkara-perkara cabang yang dikenal dengan furu istilahnya. Dan ini perkara-perkara pokok. Ya. Kalau perkara pokok itu nggak boleh siapapun orangnya, apapun tingkat keilmuannya, untuk menambah. Bahkan untuk mengurangi saja nggak boleh. Ini sudah ya, paten. Ya, tidak bisa ya, dirubah-rubah. Ini rukun Islam. Inilah yang membedakan ahlu sunnah ya, dengan yang lainnya. Dan dalam hadis ini
Sebutkan hadhil madhkurah fil hadis ya arkanul islamil khamsah ay da'aimuhu wa qawaiduhu allati la yaqumu illa biha. Yang disebutkan di dalam hadis ini itu adalah rukun-rukun Islam yang 5. Yang ia adalah ya, tiang-tiangnya, yang dimana tidaklah tegak suatu bangunan kecuali dengannya. Jadi nggak bisa, gitu kan? Pengen ya membuat atap rumah kecuali harus ada tiangnya dulu. Ya, nggak bisa dia membangun sebuah rumah ya kecuali dengan ya dibikin asasnya dulu, ya dibikin ya tiangnya dulu. Syekh Abdul Muhsin bin Al-Qasim ya, Muhammad Al-Qasim hafizahullah, beliau menyebutkan ya, perkara yang pertama tentang rukun Islam. Yang pertama apa? Asyhadatan, yaitu 2 kalimat syahadat. Secara khusus Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ya, beliau menyebutkan dalam pembahasan mengenai arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ada kurang lebih 153 halaman pembahasan mengenai rukun Islam saja. Ya. Jadi pembahasan mengenai rukun Islam itu cukup panjang. Intinya di sini Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan fa'awalu hadhil arkan asyhadatan. Rukun yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Syahadat ya, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad ya, adalah utusan Allah. Wa addahan Nabi sallallahu ruknan wahidan. Dan Nabi SAW itu menjadikan syahadat tersebut itu satu rukun. Padahal lafadznya 2. Ya kan? Ketika orang mau masuk Islam, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia logik. Ya, baru masuk Islam. Ya, tapi Nabi SAW menjadikan kalimat ini sebagai satu rukun. Kenapa? Karena ibadata la tatimmu illa bi amal. Karena ibadah itu tidaklah sempurna kecuali dengan 2 perkara. Perkara yang pertama al-ikhlas lillah, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah diambil dari mana? Diambil dari lafaz yang pertama. Karena kandungan syahadat la ilaha illallah itu menuntut seseorang ketika dia beramal, ketika dia beribadah harus ikhlas, memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya, nggak boleh dia memperuntukkan ibadahnya tersebut kepada selain Allah. Ya, harus dimurnikan secara totalitas, bukan untuk siapapun, ya, tapi untuk Allah. Ya, maka dalam beramal itu ya harus lillah, ya, karena Allah, ya, billah, dengan pertolongan Allah, ya, Allah, di atas syariat Allah. Itu ibadah. Ya. Karena memang ya, ibadah itu tidak bisa kita ya, melakukan
bentuk kreasi dalam ibadah atau modifikasi. Yang kedua, adanya mutaba'ah. Mutaba'ah li Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini kandungan dari kalimat syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika kita menyatakan dengan ungkapan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena memang Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi dengan benar. Dan syahadat Muhammad Rasulullah ini mengandung di situ ketaatan kita terhadap perintah Rasulullah, pembenaran kita terhadap kabar yang Rasulullah sampaikan, dan juga kita meninggalkan segala apa yang Rasulullah larang, dan tidaklah kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Ini makna dari dua kalimat syahadat. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, beliau membahas tentang perkara yang pertama, mengenai fadlu kalimat tauhid, tentang keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu afdhalul kalam, seutama-utamanya kalimat. Wa ahabbuhu ilallah, dan yang paling dicintai oleh Allah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafa'an alaihi wa madhan lahu wa khairu thana' ala Allah kalimatut tauhid. Jadi pujian yang diperuntukkan untuk Allah itu paling Allah cintai. Maka wajar sebaik-baiknya pujian itu adalah pujian untuk Allah, yang dimana di situ adalah kandungan dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bahkan seluruh syariat, jami'u syara'i mabnaha ala hadhihi kalimat. Jadi seluruh syariat-syariat itu dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Wa dinu kulluhu min huquqiha. Dan agama itu semuanya dari apa? Dari hak-hak yang ada pada kalimat tersebut, itu kalimat la ilaha illallah. Dan ganjaran semuanya itu kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Wal iqabu kulluhu ala tarkiha awit taqsiri fiha, dan adanya sebuah iqab, sebuah ancaman, sebuah siksaan itu ketika seorang meninggalkan kalimat tersebut dan bahkan menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat ini adalah kalimat yang amat sangat agung. Tidaklah benar keimanan seseorang kecuali dengan apa? Dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW mengatakan ahabbul kalam ilallah arba'un. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, yang dikenal dengan kalimat tasbih, walhamdulillah,
kalimat tahmid, la ilaha illallah, kalimat tahlil. Ini kalimat ini yang Allah ya cintai. Dan satu lagi, Allahu Akbar, kalimat takbir. Maka ini zikir ya yang amat sangat disyariatkan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah sholat yang kita ucapin zikir ini. Ya. Di antaranya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah. Ya. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat takwa. Ya, kalimat takwa. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan kalimat ini ya, untuk para ya, wali-wali Allah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Dan disebut dengan apa? Wa alzamuhum kalimatut taqwa. Ya, dan Allah teguhkan bagi mereka kalimat takwa. Apa yang maksud dengan kalimat takwa di sini? La ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan apa? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu dengan apa? Ya, dengan pohon yang baik. Maksud dengan kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah, bukan yang lainnya. Ya. Dan kalimat la ilaha illallah hiya da'watul haqqi alladhi la batila fihi. Itu ya, seruan kebenaran yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Wal qawlu sadid alladhi la iwijaya bihi. Perkataan yang teguh ya, yang tidak ada ya, kebengkokan di dalamnya. Wa syahadatu sidqin la kadhiba fiha, sebagai persaksian yang ya, dipenuhi dengan kejujuran dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Maka orang bersyahadat itu harus dua yang dia harus ada. Pertama adalah dia harus mengilmui. Yang kedua dia harus ucapkan. Dia tahu, dia ucapin. Maka hanya sebatas dia yakinin, maka tidaklah menjadikan dia sebagai seorang muslim. Apakah Abu Thalib ya, tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah? Jawabannya adalah amat sangat yakin dengan kalimat tersebut. Tapi apakah serta-merta keyakinan Abu Thalib tersebut menjadikan dia sebagai seorang muslim? Tidak. Ya, ketika Rasulullah menawarkan kepadanya, wahai pamanku, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan bela dengannya ya, untukmu di hadapan Allah. Tapi ternyata tidak diucapin juga ya. Maka Abu Thalib walaupun sebagai orang yang membackup dakwahnya Nabi, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan ya, akan tetapi apa, karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidaklah menjadikan dia sebagai seorang muslim. Maka harus dia disertai dengan apa? Al-ilm. Yang kedua adalah tadi ya, harus diucapkan. Nggak cukup hanya dia tahu saja, tapi harus diucapkan. Ya. Maka butuh yang namanya apa? Ikrar di situ. Maka disebayangkan apa? Ya. Katakanlah qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi kepada ya, orang-orang ya, Quraisy pada saat itu, katakanlah kalimat la ilaha illallah ya, maka kalian akan beruntung.
Itu yang Nabi SAW sampaikan. Tapi ternyata ada yang mengucapkan, ada yang tidak. Walaupun meyakini siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Kasih rezeki Allah. Ya. Tapi kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau. Ya. Jadi harus ada dua perkara. Ya. Ketiga apa? Ya. Ketika seseorang bersyahadat dengan mengilmuinya dan dengan mengucapkannya. La ilaha illallah adalah a'zamu nikmatin 'alal khalqi. Adalah nikmat yang amat sangat besar kepada manusia. Bagaimana Allah Ta'ala firmankan, wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah telah memberikan, mengkaruniakan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang tampak dan yang tidak tampak. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kata beliau ketika memberikan maksud dari ayat ini, ya, para ulama kalau memberikan penjelasan tentang ayat, amat sangat detail. Apa yang beliau katakan? Ma'an amallahu 'alal ibad nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika apa? Yang nikmat tersebut lebih besar, melainkan ketika dia mengetahui, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Di kalimat la ilaha illallah itu adalah nikmat, di antara nikmat-nikmat yang amat sangat besar. Maka beruntung ketika seorang berada di atas kalimat ini. Beruntung seorang berada di atas Islam. Dan kalimat la ilaha illallah kalimatun ta'dilu dunya wa ma fiha. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bisa mengalahkan, menyaingi dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, li'an aqul, hendaklah aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kalimat-kalimat ini, zikir-zikir ini adalah zikir yang paling aku cintai dibandingkan terbitnya matahari. Terbitnya matahari ada di mana? Di dunia. Berarti kebaikan, kemanfaatan kalimat la ilaha illallah itu jauh melebihi kebermanfaatan munculnya matahari. Padahal matahari amat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan yang lainnya, kan gitu. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah ini melebihi dari itu semua. Kemudian kalimat la ilaha illallah awal wajibin 'alal ibadi ilman wa 'amalan. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kewajiban yang pertama atas seorang hamba untuk dia ketahui dan untuk dia amalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah. Disuruh berarti ilmui, disuruh pelajari. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak ibadah dengan benar selain Allah. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, as-salaf wal a'immah muttafiqun ala anna awwala ma yu'maru bihi al-ibad asy-syahadah. Para ulama, para a'immah, para imam, sejak dulu mereka bersepakat bahwasanya yang pertama kali dituntut
diperintahkan bagi seorang hamba apa dulu? Syahadat. Dua kalimat syahadat. Jadi yang pertama kali untuk kita pelajari ini dulu. Ya, kalimat yang berkaitan dengan apa? Kalimat la ilaha illallah, berkaitan dengan tauhid. Wa ya akhir wajibin, dan kewajiban yang terakhir. Dan kewajiban yang terakhir ini kalimat la ilaha illallah. Apa yang menunjukkan akan hal tersebut? Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir perkataannya dia menyebut kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Ya, kalau akhir kehidupannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika kita talqin la ilaha illallah, talqinnya dengan kalimat la ilaha illallah, cukup sudah perdengarkan ya di telinga orang yang ya sakaratul maut, la ilaha illallah, terus diulang lagi sampai dia mengucapkan kalimat tersebut, ya la ilaha illallah. Nah, barang siapa yang akhir perkataannya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, jaminannya apa? Dakhala jannah, masuk surga. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-alimul amilu biha wal mustaqimu haqqan. Seorang yang mengetahui dan mengamalkan kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah seorang yang berada di atas jalan yang lurus, berada di atas jalan ya kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika memberikan penafsiran ayat ini, ditafsirkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Maksud kalimat tersebut, ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maksudnya adalah ala syahadati alla ilaha illallah, orang yang berada di atas kalimat persaksian syahadat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada yang ketakutan bagi mereka dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Ya. Kekhawatiran ataupun ketakutan tidak ada. Ya, biasanya kan ketakutan, kekhawatiran ya berkaitan dengan apa? Dengan masa depan atau kesedihan yang berkaitan dengan masalah lalu. Gitu. Makanya Nabi memberikan doa biar kita dilindungi dengan apa? Ya dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan ham. Ini adalah bagian dari kekhawatiran dan kesedihan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang sudah terjadi dan berkaitan dengan apa yang akan datang. Maka Allah berikan secara khusus bagi orang yang komitmen dengan kalimat la ilaha illallah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak ada ya tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Ya, nggak perlu adanya rasa sedih bagi mereka. Sedih bagi apa yang sudah luput dari masa lampaunya, ya. Dan masa depannya tidak tahu, ya, maka dia harus ya optimis untuk ya menyambutnya. Kemudian apa? Idza sadaqat hadhil kalimat tatahharul qalbu min kulli ma siwallah. Ya, jika benar gitu kan, kalimat ini terpatri di dalam jiwa seseorang, maka akan memberikan sebuah efek ya hatinya bersih min kulli ma siwallah, dari apa-apa ya selain Allah, dari selain Allah. Wa man sadaqa fiha lam yuhibba siwallah, barang siapa yang jujur dengan kalimat tersebut, maka apa? Maka tidak ada yang dia cintai ya selain Allah.
Walam yarju illa iya. Tidak ada yang dia harapkan selain Allah. Walam yakhsha siwa. Tidak ada yang dia takuti kecuali ya Allah. Walam yatawakkal illa alaih. Tidak ada ya dia tawakal sandarkan dirinya kecuali hanya kepada Allah. Walam yabqa baqiyatun min athari nafsi wa hawa. Dan tidak ada yang tersisa di dalam jiwanya ya kecuali apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi ya, kalimat la ilaha illallah ini ya, adalah kalimat yang amat sangat penting untuk kita jaga, ya, untuk kita ketahui, untuk kita ilmui. Kenapa demikian? Karena awal yang pertama kali Nabi perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia ketika Nabi mengirim para dai-nya, ya, para sahabat untuk menyebarkan dakwah Islam, apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka? Ya, inna kata qauman min ahli kitab, sesungguhnya kalian wahai ya Mu'adz, ya kalian Mu'adz yang diutus ke negeri Yaman, dan Yaman yaitu didominasi oleh orang-orang ahli kitab. Ya negeri Yaman itu didominasi oleh mayoritas orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Yang lebih dominannya adalah orang-orang yang Nasrani. Ya. Apa? Sungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Maka dakwahkanlah kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan, untuk mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ya, ini adalah perkara yang amat sangat penting ya untuk kita ketahui. Dan kalimat la ilaha illallah ya, adalah dikatakan oleh beliau ya, li ahamiyati kalimat tauhid fi kulli lahzatin min hayatil abdi ja'at syariah bil hafi ala mulazamatiha fi kulli ahwalihi wa syu'ur. Di antara urgensi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dalam setiap detik kehidupan seorang hamba ya, telah datang syariat ya, di dalam ya, untuk memberikan motivasi kepada kita para hamba-hamba Allah ya, dalam setiap keadaannya untuk ya, ia mengucapkan kalimat ini. Maka yang pertama kali ya di awal pagi kita yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya man qala idza asbaha, barang siapa yang di pagi harinya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya kana lahu adlu raqabatin min waladi Ismail, maka sebanding dengan seorang memerdekakan ya keturunan dari Ismail. Dia memerdekakan budak dari keturunan Ismail. Wa kutiba lahu asyru hasanah, ditulis 10 kebaikan. Ya. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diberikan derajat, ditinggikan derajatnya 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitan, diberikan penjagaan dari syaitan hatta yumsi, sampai dia ya berada di waktu sore. Begitu juga kalau dia mengatakan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah di waktu sorenya, maka apa? Ya, maka diberikan ya hal yang tadi. Ya, jadi keutamaan la ilaha illallah itu sangat ya, banyak. Di antara hal tersebut yang menjadi pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu tentang ya, kalimat tauhid, yang dimana kalimat tauhid menjadi salah satu bagian dari syahadat la ilaha illallah ya, yang merupakan rukun ya, Islam yang pertama ya, dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan ya pertemuan kita kali ini. Ya, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan penjabaran ya, dari rukun
Islam yang masih dalam pembahasan ya, rukun yang pertama. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang lebih rinci lagi tentang permasalahan hal ini. Allah taala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Sepertinya jatuh ya. Iya. Tarik di sini kok. Kelihatan. Ini di bawah. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.